Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pertama yang beranggotakan Muhammad Galih Rizky Ramadan, Riki Galih Pranata, dan Tias Maufira Wahidatun Utama. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang aspek pembelajaran kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sebelum kita membahas aspek pembelajaran, kita akan sedikit menyinggung tentang taksonomi Bloom. Taksonomi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti klasifikasi bidang ilmu. Sementara itu, kata Bloom diambil dari nama seorang peneliti, yaitu Benjamin Samuel Bloom. Ia meneliti pengembangan kemampuan berpikir dalam sebuah proses belajar. Taksonomi Bloom sendiri adalah taksonomi dalam bidang kependidikan yang dicetuskan oleh Benjamin Samuel Bloom. Taksonomi ini bertujuan untuk mengklasifikasi materi atau tujuan dari pendidikan. Secara garis besar, tujuan pendidikan dibagi dalam 3 ranah, yang masing-masing ranah itu mempunyai subtujuan sendiri-sendiri. 3 ranah dalam tujuan pendidikan tersebut adalah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang pertama, ada pembelajaran kognitif. Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak. Menurut Bloom, segala upaya yang menyangkut aktivitas otak termasuk ke dalam ranah kognitif. Ranah kognitif ini berhubungan dengan kemampuan berpikir, yang di dalamnya ada kemampuan menghafal, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mensintesis, dan kemampuan mengevaluasi. Tujuan aspek kognitif mengarah kepada kemampuan berpikir yang mencakup kemampuan intelektual yang lebih sederhana, yaitu mengingat hingga pada kemampuan memecahkan masalah yang menuntut siswa untuk menghubungkan beberapa ide, gagasan, dan metode. Terdapat 6 jenjang atau aspek berpikir dalam ranah kognitif. Dapat dilihat di dalam slide itu ada gambar piramida, yang mana pada bagian bawah itu ada pengetahuan atau hafalan. Itu biasa disebut dengan lower order thinking skill atau keterampilan berpikir tingkat rendah. Kemudian di atas pengetahuan itu ada pemahaman C2, dan di atas pemahaman itu ada penerapan C3. C2 dan C3 itu disebut dengan middle order thinking skill, keterampilan berpikir tingkat menengah. Kemudian di atas penerapan itu ada analisis C4, dan di atas analisis ada sintesis C5, dan yang paling puncak, yang paling tinggi ada evaluasi C6. C4 sampai C6 itu disebut dengan HOTS, keterampilan berpikir tingkat tinggi. Jadi, LOTS itu berada pada area mengingat, dan middle order thinking skill itu berada pada area memahami dan menerapkan. Kemudian HOTS berada pada area menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi. Kita sedikit membahas tentang contoh bentuk tes kognitif. Yang pertama ada pilihan ganda, kemudian isian singkat, uraian, dan menjodohkan. Yang pertama pilihan ganda. Bentuk tes ini yang paling sering digunakan oleh pendidik. Pilihan ganda merupakan tes yang setiap butir soal itu menyediakan biasanya 4 atau 5 jawaban, dan hanya ada satu pilihan yang merupakan jawaban yang benar, sedangkan pilihan yang lainnya itu merupakan pengecoh. Kemudian isian singkat. Nah, isian singkat ini biasanya berupa kalimat pertanyaan yang harus dijawab dengan satu kata atau jawaban yang singkat. Bentuk tes ini biasanya cocok untuk mengukur hasil belajar yang bersifat ingatan atau pemahaman yang sederhana. Kemudian ada uraian. Butir soal pertanyaan serta jawaban ini menuntut peserta didik untuk berargumentasi atau berpendapat menggunakan bahasanya sendiri. Kemudian menjodohkan. Nah, menjodohkan ini bentuk soal yang terdiri atas 2 pernyataan. Pernyataan yang pertama itu disebut dengan stimulus. Biasanya berada pada bagian atas atau lajur sebelah kiri. Kemudian pernyataan yang kedua ini biasa disebut dengan respon. Biasanya ditulis
pada bagian bawah atau lajur sebelah kanan. Peserta didik dituntut untuk mencari pasangan antara stimulus dan respon tersebut. Baik, sekarang kita akan membahas tentang aspek berpikir dalam ranah kognitif. Yang pertama itu ada pengetahuan. Nah, pengetahuan ini kalau kita lihat tadi di piramida itu ada di bagian paling rendah. Jadi pengetahuan di sini merupakan proses berpikir yang paling rendah. Pengetahuan merupakan kemampuan seseorang untuk mengingat kembali dan mengenali tentang adanya konsep, istilah, rumus-rumus atau nama. Pada tahap ini, peserta didik dituntut untuk mampu mengingat berbagai informasi yang telah diterima, misalnya seperti fakta, rumus, terminologi, dan lain sebagainya. Peserta didik dituntut untuk menjawab pertanyaan berdasarkan hafalan. Nah, contoh kegiatannya itu seperti mendeskripsikan sesuatu, menceritakan apa yang terjadi, mengemukakan arti, juga seperti menghafal surah, kemudian menerjemahkannya, dan menuliskannya dengan baik dan benar. Nah, kata kerja kuncinya di sini ada mendefinisikan, menyatakan, menjodohkan, menyebutkan, mengetahui, dan mengidentifikasi. Jadi ketika membuat soal itu model soalnya sama seperti yang ada di kata kerja kunci. Misal di contoh soal yang pertama itu apa pengertian ibadah. Nah, itu kan mendefinisikan seperti itu. Kemudian di sini juga ada contoh soal pilihan ganda. Sholat rawatib yang dilaksanakan setelah sholat fardu dinamakan sholat rawatib. A, B, C, D. Nah, jadi di sini ada 4 opsi pilihan jawaban, tetapi hanya ada satu jawaban yang benar, sedangkan pilihan yang lainnya merupakan pengecoh. Yang kedua ada pemahaman. Jadi pemahaman ini merupakan proses berpikir yang setingkat lebih tinggi dari pengetahuan. Pemahaman itu kemampuan untuk memahami atau mengerti sesuatu yang telah ia ketahui dan diingat. Jadi pemahaman ini menjelaskan pengetahuan atau informasi yang telah diketahui dengan kata-katanya sendiri. Dapat dikatakan memahami apabila ia dapat menjelaskan secara lebih rinci tentang hal tersebut menggunakan kata-katanya sendiri. Peserta didik dituntut untuk menyebutkan kembali apa yang telah didengar atau mengemukakan masalah menggunakan kata-katanya sendiri. Nah, contoh kegiatannya seperti menjelaskan gagasan pokok, menceritakan kembali menggunakan kata-kata sendiri, menyimpulkan suatu paragraf. Misal seperti guru menyuruh peserta didik untuk menguraikan tentang makna kedisiplinan yang terkandung dalam Quran surah Al-Asr. Seperti itu. Bentuk tes yang cocok yaitu pilihan ganda dan uraian bebas. Nah, kata kerja pemahaman, kata kerja kunci itu menjelaskan, menyimpulkan, menerangkan, merangkum, menguraikan, dan menafsirkan. Nah, kita lihat contoh soal. Jelaskan perbedaan ibadah mahdoh dengan goiru mahdoh. Nah, di sini otomatis kita harus mengetahui terlebih dahulu kan apa pengertian ibadah mahdoh dan goiru mahdoh. Kemudian kita dapat menjelaskan apa perbedaannya, seperti itu. Kita menjelaskannya menggunakan kata-kata kita sendiri. Kemudian berilah contoh perbuatan amal soleh. Kita harus mengerti terlebih dahulu pengertian amal soleh itu apa, baru kita dapat memberikan contoh dengan menggunakan kata-kata kita sendiri. Yang ketiga, penerapan atau C3. Penerapan merupakan proses berpikir yang lebih tinggi setingkat dari pemahaman. Penerapan merupakan kemampuan untuk menerapkan informasi, tata cara,
teori-teori, dan lain sebagainya untuk memecahkan masalah dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, peserta didik dituntut untuk menerapkan informasi atau pengetahuan untuk memecahkan masalah dan menerapkan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kata kerja kunci penerapan yaitu menerapkan, menggunakan, menunjukkan, menggabungkan, memilih, dan menyusun. Contoh kegiatannya yaitu seperti menyusun strategi. Nah, kita langsung ke contoh soal. Di situ ada bagaimana hukum sholat orang yang terkena najis ketika ia sedang sholat. Pastinya peserta didik sudah menerima materi tentang hukum orang yang terkena najis. Tapi permasalahannya di sini, bagaimana hukum sholat orang yang terkena najis ketika ia sedang sholat. Nah, di sini peserta didik dituntut untuk membentuk strategi yang sesuai. Kemudian di sini juga ada contoh soal pilihan ganda. Ketika Hasan sedang melakukan sholat Isya, pada rakaat ketiga dia ragu akan jumlah rakaat yang sudah dikerjakan. Hasan lupa apakah ia mengerjakan rakaat ketiga atau keempat. Dalam kondisi seperti cerita di atas, apa yang harus Hasan lakukan? A. Bertanya kepada teman yang ada di sekitarnya. B. Didiamkan saja selagi tidak ada yang mengingatkan. C. Melanjutkan sholat sesuai yang diyakini, kemudian melakukan sujud sahwi. Atau D. Membatalkan sholat dan mengulangi dari awal. Jadi di sini peserta didik dituntut untuk membentuk strategi yang sesuai dengan informasi atau teori-teori yang sudah ia dapatkan. Kemudian informasi atau teori-teori tersebut dapat ia terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian di sini ada analisis C4. C4 ini sudah berada di area HOT, Higher Order Thinking Skill, keterampilan berpikir tingkat tinggi. Peserta didik dituntut untuk berpendapat, menemukan asumsi, menemukan sebab akibat. Kemudian kata kerja kunci analisis yaitu membandingkan, membedakan, memisahkan, menyisihkan, mendeteksi, dan memilih. Nah, contoh kegiatannya itu seperti menganalisis bentuk atau jenis, kemudian menemukan faktor penyebab. Di sini ada contoh soal. Mengapa Umar bin Khattab tidak menerapkan hukum potong tangan kepada pencuri yang telah terbukti di pengadilan? Nah, jadi peserta didik dituntut untuk menemukan sebab akibat. Kemudian dituntut untuk berpendapat. Kemudian soal yang kedua, apakah perbedaan syarat dan rukun puasa? Peserta didik dituntut untuk membandingkan. Kemudian yang kelima ada sintesis. Kedudukan sintesis setingkat lebih tinggi dari jenjang analisis. Sintesis ini merupakan kemampuan untuk menggabungkan beberapa informasi menjadi satu kesimpulan atau merangkai beberapa gagasan menjadi sesuatu hal yang baru. Kata kerja kunci sintesis yaitu menghubungkan, menghasilkan, mengembangkan, menggabungkan, dan menyimpulkan. Contoh kegiatannya yaitu seperti menulis karangan tentang pentingnya kedisiplinan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama Islam. Nah, contoh soalnya seperti tentukan makna ibadah dalam kehidupan. Jadi peserta didik harus mengerti pengertian ibadah terlebih dahulu, kemudian hikmahnya, baru peserta didik dapat memberi penjelasan tentang makna ibadah di dalam kehidupan. Jadi peserta didik dituntut untuk menggabungkan beberapa informasi menjadi satu kesimpulan atau merangkai beberapa gagasan menjadi sesuatu hal yang baru. Bentuk tes yang cocok yaitu uraian bebas. Yang keenam ada evaluasi. Evaluasi ini merupakan jenjang berpikir paling tinggi dalam ranah kognitif taksonomi Bloom. Evaluasi di sini merupakan kemampuan seseorang untuk membuat pertimbangan terhadap suatu kondisi, nilai, atau ide. Misalkan jika seseorang dihadapkan pada beberapa pilihan, maka ia harus memilih satu pilihan yang
terbaik sesuai dengan patokan-patokan atau kriteria yang ada. Jadi peserta didik dituntut untuk menilai dan membuat keputusan tentang suatu gagasan, metode, atau produk. Kata kerja kunci evaluasi yaitu menilai, mengkritik, membenarkan, dan menyalahkan. Contoh kegiatannya seperti membahas suatu kasus, memilih solusi yang baik, kemudian bentuk tes yang cocok yaitu uraian bebas. Contoh soalnya yaitu seperti, apa pendapatmu ketika ada teman yang sudah baligh tetapi belum melaksanakan puasa wajib Ramadan? Jadi peserta didik dituntut untuk menilai dan membuat keputusan yang terbaik sesuai dengan patokan-patokan atau kriteria yang ada. Itu dia teman-teman, keenam jenjang kognitif. Meskipun memiliki pengertian yang berbeda-beda, keenam jenjang kognitif tersebut bersifat berkesinambungan. Jadi kategori yang paling tinggi itu mencakup kategori yang di bawahnya juga. Memasuki materi yang selanjutnya yaitu tentang pembelajaran afektif. Apa itu pendidikan afektif? Pendidikan afektif dapat diartikan sebagai pendidikan yang ditujukan untuk pengembangan pribadi sosial, emosi, dan etika moral. Sedangkan perkembangan afektif adalah proses perkembangan dalam perubahan pribadi atau internal untuk menjadi individu yang baik dan menjadi anggota masyarakat yang baik pula. Menurut taksonomi Bloom pada tahun 1956 menunjukkan bahwa tujuan afektif dalam pembelajaran adalah mengembangkan minat dan motivasi sebagai alat tujuan kognitif. Selanjutnya yaitu karakteristik pembelajaran afektif. Terdapat 5 karakter, yaitu yang pertama yaitu sikap. Sikap menurut Fishbein dan Acheson adalah sejenis kebiasaan mudah bereaksi secara positif atau negatif terhadap suatu hal, situasi, konsep, atau orang. Yang kedua yaitu minat. Minat yaitu kecenderungan untuk mengatur melalui pengalaman dan mendorong seseorang untuk memperoleh objek, aktivitas, pemahaman, dan keterampilan khusus untuk menarik perhatian atau pencapaian. Yang ketiga yaitu ada konsep diri. Menurut Smith, konsep diri yaitu penilaian individu atas kemampuan dan kelemahan dirinya sendiri. Yang keempat yaitu nilai. Rockage pernah berkata bahwa nilai yaitu keyakinan terhadap suatu tindakan atau perilaku yang dianggap benar dan salah. Yang terakhir yaitu adalah moral. Menurut Ernest Hemingway pernah berkata bahwa moralitaslah yang membuat Anda semakin baik setelah melakukannya. Maksudnya gimana? Yaitu maksudnya setelah Anda melakukan suatu kegiatan, Anda akan merasa lebih baik, seperti halnya Anda memberikan uang kepada orang yang membutuhkan. Anda pasti akan merasa lebih baik, dan begitu juga moral yang diperlihatkan bahwa memberikan uang kepada orang yang membutuhkan adalah perilaku yang baik pula. Selanjutnya yaitu tingkatan ranah afektif. Berikut ini terdapat perbedaan dalam tingkatan ranah afektif. Berikut ini ada 3 perbedaan menurut Nana Sujana, yang kedua menurut Dupont, yang ketiga menurut taksonomi Kraft-Wall. Menurut Nana Sujana, terdapat 5 tingkatan ranah afektif, yaitu yang pertama penerimaan, yang kedua tanggapan atau reaksi, yang ketiga evaluasi, yang keempat organisasi, yang kelima internalisasi. Yang kedua yaitu menurut Dupont. Dupont mengatakan bahwa terdapat 6 tingkatan dalam ranah afektif, yaitu yang pertama interpersonal,
Yang kedua, heterotomi. Yang ketiga, yaitu antar pribadi. Yang keempat, psikologis personal. Yang kelima, yaitu otonomi. Yang keenam, yaitu integritas. Nah, beda lagi dengan taksonomi Krathwohl. Menurut taksonomi Krathwohl, terdapat 5 tingkatan dalam ranah afektif. Yaitu yang pertama, receiving or attending, yaitu penerimaan. Yang kedua, responding atau respon. Yang ketiga yaitu valuing, yaitu acuan nilai. Yang keempat yaitu organization atau organisasi. Yang kelima yaitu characterization, yang atau bisa dipahami menjadi karakter. Selanjutnya yaitu alasan mengapa pendidikan afektif itu sangat penting. Terdapat 2 alasan. Yang pertama yaitu proses pembelajaran, perilaku, pertumbuhan dan perkembangan manusia, dan bagaimana pikiran dan emosi kita saling terhubung satu sama lain. Perlu digarisbawahi, terhubung satu sama lain, dan memiliki pengaruh yang besar dalam pengambilan keputusan. Pengingat tersebut membutuhkan generasi orang yang produktif, sehat secara mental, dan juga jujur. Alasan yang kedua yaitu dari penelitian Goldman menunjukkan bahwa otak itu terbagi menjadi 2, yaitu bagian afektif dan bagian rasional. Jika kedua komponen ini bekerja dengan seimbang, maka akan beroperasi secara normal. Ini membuktikan bahwa hubungan erat antara afektif dan domain kognitif. Selanjutnya, ada model strategi pembelajaran afektif. Model, apa itu model? Modeling adalah proses menirunya anak kepada orang lain yang menjadi idola atau seseorang yang mereka hormati. Proses pembentukan sikap anak terhadap suatu objek melalui proses modeling pada awalnya dilakukan dengan memberikan contoh. Namun, anak perlu memahami mengapa hal tersebut bisa terjadi. Contohnya, guru menjelaskan mengapa kita perlu bersabar dengan tanaman. Maksudnya dengan tanaman gimana? Ketika kita merawat tanaman, kita harus sabar, harus menyirami setiap hari, tidak boleh sekarang nyiram, besok main, besoknya lagi baru nyiram. Jadi guru perlu menjelaskan secara sabar tentang pemeliharaan tanaman. Atau guru menjelaskan bahwa mengapa kita harus berpakaian rapi. Kita harus berpakaian rapi agar kita enak dipandang. Sikap tertentu yang muncul harus benar-benar didasarkan pada kepercayaan pada kebenaran sebagai sistem nilai. Yang terakhir dari pembahasan ranah afektif yaitu keunggulan strategi pembelajaran afektif. Berapa keunggulannya? Ada 3 keunggulan strategi pembelajaran afektif, yaitu yang pertama, dapat mengembangkan pemikiran batin menuju kematangan mental dan mengandung emosi yang positif. Yang kedua, dapat menyeimbangkan ranah kognitif, ranah afektif, dan juga ranah psikomotorik. Yang ketiga, dapat membentuk sikap, karakter, dan mental siswa menjadi seiring bertambahnya umur semakin dewasa. Terima kasih. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Memasuki materi yang selanjutnya yaitu tentang pembelajaran psikomotorik. Apa itu pembelajaran psikomotorik? Pembelajaran psikomotorik adalah aspek yang mengutamakan pada proses tingkah laku atau kemampuan bertindak seseorang setelah menerima sebuah pengalaman belajar. Jadi yang perlu digarisbawahi yaitu proses tingkah laku dari peserta didik.
Selanjutnya itu ada tahapan-tahapan dalam pembelajaran psikomotorik. Untuk melatih kemampuan psikomotorik, terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan agar hasil pembelajaran menjadi maksimal. Yaitu yang pertama, menentukan tujuan dalam bentuk perbuatan. Yang kedua, menganalisis keterampilan secara rinci dan berurutan. Yang ketiga, yaitu mendemonstrasikan keterampilan tersebut dengan penjelasan. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berpikir. Yang kelima, memberikan penilaian di setiap usaha. Tujuan adanya pembelajaran psikomotorik. Menurut Dave yang diikuti oleh Muhammad Uzair Usman, tujuan psikomotorik dijelaskan menjadi 5 kategori sebagai berikut. Yaitu yang pertama peniruan. Yang kedua yaitu manipulasi. Yang ketiga yaitu ketetapan. Yang keempat yaitu artikulasi. Dan yang kelima yaitu pengalaman. Bagaimana mengembangkan instrumennya? Yaitu pengembangan instrumen pembelajaran psikomotorik ada 4, yaitu dengan tes kertas dan pensil. Yang kedua yaitu tes simulasi. Yang ketiga yaitu tes identifikasi. Dan yang keempat yaitu tes sampel atau work sample. Terima kasih. Itu semua adalah materi yang telah kami bawakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas kurang lebih kata yang tidak mengenakkan ataupun salah kata. Kami mohon maaf atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.